everyone, welcome back to EFA, English for All with me, Mr. Arif. Our topic of the day will be about preposition of place. Halo Sobat EFA, kita sudah ketahui bersama bahwa ada banyak kata depan dalam bahasa Inggris atau yang sering kita sebut dengan prepositions. Nah, namun terkadang kita masih merasa bingung ketika kita akan menggunakannya dalam sebuah kalimat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu prepositions, kemudian bagaimana cara penggunaannya dalam sebuah kalimat. Let's get started with the lesson. Nah, pada umumnya, preposition dalam bahasa Inggris itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada preposition of place, yang kedua preposition of time, dan yang ketiga other prepositions. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas preposition yang pertama, yaitu preposition of place. Dimulai dari pengertiannya, kemudian macamnya, juga contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari preposition of place. Kita bisa lihat di sini. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menyatakan posisi suatu benda terhadap benda yang lainnya. Yang seperti apa kata depan dalam preposition of place? Nah, kata depan atau preposition itu merupakan kata yang menunjukkan letak atau posisi dari suatu benda terhadap benda yang lainnya. Itu artinya preposition of place ini menjawab pertanyaan di mana. Misalkan, di mana pulpen itu? Pulpen itu ada di atas meja. Nah, dari jawaban pulpen itu ada di atas meja, kalian bisa analisa mana yang menunjukkan letak dari pulpen tersebut. Ya, kata di atas. Kata di atas ini menunjukkan dari letak pulpen tersebut. Maka kata di atas ini termasuk ke dalam jenis preposition of place karena menunjukkan letak dari suatu benda terhadap benda yang lainnya. Kemudian contoh yang lain. Di mana ibu menyimpan daging? Misalkan, ibu menyimpan daging di dalam kulkas. Dari jawaban ibu menyimpan daging di dalam kulkas, mana yang disebut atau termasuk ke dalam bentuk preposition of place? Ya, kata di dalam. Karena apa? Karena kata di dalam ini menunjukkan letak dari daging yang ibu simpan. Nah, bisa kita simpulkan kata-kata yang menunjukkan letak dari suatu benda seperti di atas, di dalam, di samping, di belakang, di depan, di luar, itu termasuk ke dalam preposition of place. Karena semuanya dapat menunjukkan letak atau posisi dari suatu benda. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam preposition of place. Nah, sebelum kita lanjut ke macam-macam dari preposition of place, kita akan asumsikan seperti apa yang ada pada pengertian dari preposition of place itu sendiri, bahwa preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menyatakan posisi suatu benda terhadap benda yang lainnya. Berarti di sini ada 2 benda atau lebih yang akan kita ketahui letaknya. Nah, kita bisa asumsikan di sini ada 2 benda. Yang pertama adalah the ball, bola, dan yang kedua adalah the box atau kotak. The ball ini akan menjadi main object dan the box akan menjadi another object. Nah, apa itu main object? Main object di sini adalah objek utama yang nanti benda ini akan kita tanyakan di mana letaknya. Sedangkan the box ini merupakan benda lainnya ya, yang menjadi acuan dari benda utama ini. Baiklah, kita akan lanjutkan ke preposition yang pertama, yaitu in, yang artinya di dalam. Ketika kita menggunakan preposition in, berarti kita menanyakan lokasi atau posisi dari suatu benda yang berada di ruangan tertutup atau di suatu tempat yang dikelilingi oleh sesuatu. Nah, kita bisa lihat contohnya dari gambar. Di sini ada bola dan kotak. Nah, bola ini berada di dalam kotak, yang mana kotak tersebut merupakan ruang tertutup. Jadi, untuk menyatakan lokasi atau posisi dari suatu benda yang ada di dalam ruang tertutup, dalam hal ini adalah bola, nah maka kita harus menggunakan in. Nah, kita akan masuk ke contoh kalimatnya. Agar lebih mempermudah pemahaman kalian terhadap penggunaan preposition of place, kita bisa lihat pada strukturnya.
Di sini ada MO. MO ini berarti main object, objek atau benda yang ditanyakan letaknya. Kemudian diikuti oleh to be. To be ini merupakan kata bantu yang kita gunakan di sini adalah kalimat nominal pada simple present tense. Ada am, are, dan is. Kemudian diikuti oleh preposition of place-nya. Kemudian diikuti oleh another object atau benda lainnya yang menjadi acuan dari letak benda utama. Nah, di sini karena bola menjadi main object, maka dari itu kita posisikan di yang pertama. The ball. Nah, the ball. Kemudian apa to be yang kita gunakan untuk the ball? The ball ini termasuk ke dalam benda, maka dari itu kata ganti yang digunakan adalah it. Nah, to be untuk it adalah is, maka to be-nya kita harus menggunakan is. Ya, semua benda yang termasuk ke dalam main object berarti to be-nya harus is. Nah, kemudian diikuti oleh preposition of place. Karena bola ini berada di ruang tertutup, berada di dalam kotak, maka kita harus menggunakan in. Is, in. Kemudian another object-nya yang menjadi acuannya adalah kotak, yaitu the box. Nah, the ball is in the box, yang berarti bola ada di dalam kotak. Nah, sekarang kita akan buat contoh yang lain. Misalkan buku ada di dalam tas. Berarti yang kita tanyakan letak atau posisi dari buku. The book. The book. Kemudian is. Kita gunakan prepositionnya in karena di dalam. Nah, kemudian another objeknya the bag, tas. The book ini main objeknya, kemudian ini to be karena ini main objeknya dalam bentuk tunggal, jumlah bukunya 1, maka kita gunakan to be is. Kalau memang jumlah bukunya lebih dari 1, the books berarti di sini harus menggunakan are, ya, karena termasuk ke dalam they, banyak. The books are in the bag, ya. The books are in the bag. Buku-buku itu ada di dalam tas. Prepositionnya, kemudian ini another object-nya. Nah, itu untuk yang pertama. Nanti silahkan kalian buat contoh kalimat menggunakan preposition of place in, ya. Ada banyak sekali. Misalkan the students are in the class, ya, seperti itu. Murid-murid berada di dalam kelas. Nah, kita lanjut ke preposition yang kedua, on, yang artinya di atas. Nah, sebetulnya preposition of place yang menyatakan letak atau posisi dari suatu benda itu di atas itu ada 3. Ada on, kemudian ada above, kemudian ada over. Ya, ketiga-tiganya memiliki makna yang sama, di atas, akan tetapi penggunaannya yang berbeda. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita bahas on terlebih dahulu. On berarti di atas, keterangannya menempel dengan objek lainnya. Kita lihat di sini contoh gambarnya. Ada bola, kemudian ada kotak. Nah, bola ini posisinya berada di atas kotak dan juga menempel. Maka dari itu, untuk menyatakan suatu benda atau letak dari suatu benda, ya, yang berada di atas benda lainnya, kemudian benda tersebut menempel dengan benda acuannya atau benda yang lainnya, kita harus menggunakan preposition on. Ya. Karena bola ini menempel dengan kotak, tepat berada di atasnya, maka kita harus menggunakan on. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat dari penggunaan preposition on. Di sini karena kita lihat contoh gambarnya bola berada di atas sebuah kotak dan letak dari bolanya ini persis menempel di atas kotak tersebut, maka preposition yang harus kita gunakan adalah on. Kita lihat contohnya. The ball sebagai main object atau objek utama yang ditanyakan letaknya, kemudian diikuti oleh is, ya,
is ini merupakan to be dari main object the ball, ya, kata the ball ini. Kemudian diikuti oleh on, prepositionnya. Kemudian diikuti oleh the box, another object atau benda acuannya. Jadi, the ball is on the box. Bola ada di atas kotak. Nah, sekarang kita lihat di contoh yang lainnya. Misalkan, pulpen berada di atas meja. Seperti ini mungkin gambarnya. Nah, pulpen berada di atas meja. Ketika pulpen tersebut berada di atas meja, pulpen itu pasti menempel di atas meja. Tidak mungkin melayang di atasnya, ya. Jadi, untuk menyatakan letak dari posisi pulpen tersebut yang ada di atas meja, berarti kita harus menggunakan on. Nah, di sini the pens, ya, jika pulpennya banyak atau dalam bentuk plural, ya, maka harus ada tambahan s di belakangnya, the pens. Kalau plural, kalau singular berarti the pen, ya, the pen. Nah, kemudian diikuti oleh to be-nya. Karena jumlahnya banyak atau termasuk ke dalam plural, to be yang kita gunakan are. Kalau misalkan jumlahnya tunggal, ya, singular, itu hanya is yang kita gunakan, ya. The pens are, prepositionnya on, the table sebagai another object-nya atau benda acuannya. Jadi, pulpen-pulpen itu berada di atas meja. Dalam bahasa Inggris, the pens are on the table. Kalian bisa membuat contoh yang lainnya dengan menggunakan preposition of place on. Baiklah, kita lanjutkan ke preposition yang ketiga, yaitu in front of, yang artinya di depan. Nah, untuk menyatakan suatu benda atau letak dari suatu benda yang berada di depan benda yang lainnya, kita harus menggunakan preposition of place in front of. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, sama seperti gambar sebelumnya, kita punya bola, the ball, kita punya kotak, the box. Nah, posisi atau letak dari bola ini tepat berada di depan dari kotak. Maka dari itu, untuk menyatakannya, kita harus menggunakan in front of. Kita lihat contoh kalimatnya. The ball is in front of the box. Bola berada di depan kotak. Bola ada di depan kotak. Nah, the ball sebagai main object atau benda yang ditanyakannya, kemudian diikuti oleh to be-nya is, ya, karena jumlah bendanya singular. Kemudian preposition of place-nya kita menggunakan in front of karena bendanya berada di depan. Kemudian benda acuannya atau another object-nya adalah the box. Nah, kita akan buat contoh yang lainnya. Meja berada di depan kursi. Berarti letak dari main objeknya, meja, tepat ada di depan kursi. The table, meja, the table is, to be-nya is, in front of the chair. The chair. Oke. Meja ada di depan kursi. Nah, nanti silahkan kalian buat contoh yang lainnya dengan menggunakan preposition of place in front of. Nah, kita lanjut ke preposition yang keempat, yaitu behind. Behind artinya di belakang, ya. Jadi untuk menyatakan semua letak benda yang berada di belakang benda yang lainnya, kita harus menggunakan preposition behind, ya, yang artinya di belakang. Kita lihat contoh dari gambar preposition behind. Nah, di sini ada kotak, kemudian tepat di belakangnya ada bola, ya, ada bola. Jadi, untuk menyatakan bola ini berada di belakang kotak, kita harus menggunakan preposition behind. Kita lihat contohnya. The ball is behind the box. The ball is behind the box. Bola sebagai main object, kemudian diikuti oleh is sebagai to be. Behind, ini prepositionnya di belakang. Kemudian another objeknya the box, kotak. Nah,
Bola ada di belakang kotak. Sekarang kita buat contoh yang lainnya. Misalkan kita ambil dari contoh yang di atas. Kursi ada di belakang meja. Berarti main objeknya kursi, the chair. Ya, the chair. To be-nya is. Kemudian prepositionnya kita menggunakan behind. The chair is behind. Kemudian another object atau benda acuannya adalah table. The chair is behind the table. Kursi ada di belakang meja. Nah, nanti silahkan kalian buat lagi contoh menggunakan preposition behind. Kita lanjutkan ke preposition berikutnya. Yang nomor 5 adalah beside. Nah, beside artinya di samping. Ketika kalian ingin menyatakan letak atau posisi dari suatu benda yang berada di samping benda yang lainnya, dalam preposition of place kalian harus menggunakan beside yang artinya di samping. Kita lihat. Di sini contoh gambarnya ada kotak dan bola. The box and the ball. Nah, letak posisi bola ya berada di samping kotak, tetapi tidak terlalu dekat dengan kotak. Ada jarak yang memisahkan antara bola dan kotak ya. Jadi tidak persis di sebelah dari kotak. Maka jika ada jarak yang memisahkan antara kotak dan bola, maka dari itu kita harus menggunakan beside ya, yang artinya di samping. Nah, kita lihat contohnya. The ball is beside the box. The ball is beside the box. Bola ada di samping kotak ya. Artinya bola tersebut tidak persis berada di sebelah kotak ya. Mungkin ada jarak beberapa meter atau ada sesuatu yang menghalanginya. Maka dari itu kita harus menggunakan beside. Nah, kita buat contoh yang lainnya. Misalkan Rani ada di samping Rina. Berarti Rina jaraknya agak jauh dari Rani. Seperti itu. Rani is beside Rina. Rani ada di samping Rina. Nah, dalam hal ini berarti ada jarak antara keduanya, tidak persis di sebelah dari Rina. Oke, nanti silakan kalian buat lagi contoh menggunakan preposition beside. Nah, kita lanjut ke preposition berikutnya yaitu next to yang artinya di sebelah. Next to artinya di sebelah. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan beside, akan tetapi next to ini hanya berbeda dalam hal jarak. Jika beside ya menyatakan letak atau posisi dari suatu benda dengan benda yang lainnya ya berada di samping namun ada jarak. Nah, sedangkan next to menyatakan benda tersebut berada di sebelahnya ya, tidak memiliki jarak yang jauh. Berarti cukup dekat ya, cukup dekat dengan benda acuannya. Kita lihat di sini contohnya ada kotak dan bola. Nah, yang kita tanyakan adalah letak dari bolanya. Bolanya ini tidak terlalu jauh dari kotak. Maka dari itu kita harus menggunakan next to yang artinya di sebelah. Kita lihat contoh dari next to. The ball is next to the box. The ball is next to the box. Karena jarak dari kotak ini tidak terlalu jauh, ya, sangat dekat, maka harus menggunakan next to. Bola ada di sebelah kotak. Bola ada di sebelah kotak. Sekarang kita cari contoh lain. Misalnya kursi ada di sebelah meja. Berarti kalau misalkan kita menggunakan preposition of place next to, itu berarti kursi, jarak kursi ke meja tidak terlalu jauh, ya, sangat berdekatan. Oke,
The chair is next to the table. The chair ini sebagai main objeknya, kemudian diikuti to be, preposition of place next to, kemudian another objeknya atau benda yang menjadi acuannya. Kursi ada di sebelah meja. Nanti kalian bisa membuat contoh sendiri menggunakan preposition of place next to. Sekarang kita lanjut ke preposition of place berikutnya, yaitu above. Above artinya di atas. Nah, seperti di preposition yang pertama, on, ya, yang memiliki arti yang sama, yaitu di atas, above ini juga sama memiliki makna di atas. Akan tetapi perbedaannya terletak pada jika on, ya, benda yang ditanyakan letaknya itu menempel pada benda yang lainnya, sedangkan above ini tidak menempel dengan benda yang menjadi acuannya, ya. Berarti ada jarak di atas dari benda yang menjadi acuannya. Oke, untuk letak dari bola itu sendiri, ini dia tidak tepat berada di atas kotaknya. Bisa mungkin dia di sebelah kanan, atau di sebelah kanannya lagi, atau di sebelah kiri, atau di sebelah kirinya lagi. Yang terpenting benda ini berada di atas atau lebih tinggi dari kotak. Maka kita menggunakan above. Ya, jadi letaknya bisa di sebelah kanan atas atau sebelah kiri atas, tidak tepat di atas dari kotak tersebut. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh kalimatnya, the ball is above the box. The ball is above the box. Bola ada di atas kotak. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa bola tersebut tidak persis tepat di atas dari kotaknya, bisa di sebelah kanan atau sebelah kirinya, atau entah di mana, yang penting letaknya dia lebih tinggi daripada kotak. Nah, sekarang kita akan buat contoh yang lainnya. Misalkan the moon is above the earth. Bulan ada di atas bumi, ya kan? Untuk posisi bulan kan selalu berubah-ubah, kemudian dia tidak selalu tetap berada di atas bumi, ya, tidak persis atau tidak spesifik berada di atas tengah-tengah bumi, maka dari itu kita harus menggunakan above. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, preposition kita yang terakhir, yaitu over. Nah, sama halnya dengan on dan above, over juga memiliki makna di atas. Akan tetapi, ya, perbedaannya dengan above dan on, untuk over ini, benda yang ditanyakan letaknya atau posisinya itu berada di atas, ya, berada di atas benda acuannya, tidak menempel, kemudian dia persis tepat berada di atas benda acuannya. Jika above itu tidak persis sama di atas benda acuannya, sedangkan over ini tepat berada di atas benda acuannya. Nah, kita bisa lihat si bola ini tepat berada di atas atau di tengah-tengah, ya, di atas tengah-tengah dari kotak. Maka dari itu, jika kita ingin menyatakan lokasi atau letak dari benda tersebut yang memiliki letak di atas benda acuannya, kemudian persis di atas benda acuannya, maka kita harus menggunakan over. Nah, kita lihat contohnya. The ball is over the box. The ball is over the box. Bola ada di atas kotak. Ya, berarti bolanya persis ada di atas kotak. Oke, sekarang kita cari contoh yang lainnya dari penggunaan over. Ya, misalkan the clock is over the cupboard. Nah, the clock is over the cupboard. Jam itu berada di atas lemari. Ya, berarti jam dinding tersebut berada tepat di atas lemari. Ya, tidak menempel dengan lemari, tapi berada tepat di atas lemari, tidak di sebelah kanannya, tidak di sebelah kirinya. Nah, nanti bisa kalian buat lagi contoh yang lain dari penggunaan over. So, that's all for today, ya. Kita cukupkan hari ini.
materi tentang preposition of place. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.